Oke, selamat datang ya teman-teman. Di video kali ini aku mau bahas tentang kenapa kok AI coding ya, kebanyakan itu hasilnya atau outputnya itu generating kode dari React gitu ya. Lagi-lagi AI ya. Jadi teman-teman pernah sadar nggak sih kayak setiap pakai AI coding ya, coding front end ya, ibaratnya contohnya Lovable aja deh, Lovable ya, lovable.dev. Kalau teman-teman pernah pakai itu, outputnya itu pasti React lagi ya. Kalaupun kita minta kayak pakai generating Laravel, dia nggak bisa atau dibatasi ya. Nah, padahal kita nggak pernah nyebutin tag-tagnya ya, itu tetap React lagi gitu. Padahal kita nggak pernah nyebut satu kalimat pun ya yang nyebut pakai tag React gitu ya. Tapi kenapa kok AI itu kayak terobsesi banget dengan React gitu ya? Menurutku ini ya, karena React itu adalah sebuah library ataupun framework ya yang paling dominan yang ada di internet gitu. Karena AI ini kan belajar dari data yang ada di publik ya, which is itu yang ada di internet gitu ya. Jadi kayak dari GitHub ya, GitHub repo itu kan React itu sangat banyak yang reponya itu pakai React gitu, ataupun Stack Overflow gitu ya. Itu React paling banyak dibahas ya untuk saat ini gitu ya. Jadi nggak cuma itu kayak tutorial YouTube, itu React bejibun ya, kayak tutorial React-nya. Jadi AI itu kan probabilistik ya. Jadi dia pilih jawaban yang paling sering muncul gitu. Jadi ngetrainingnya itu dengan data publik ya, dan data publiknya itu banyak menggunakan React, ya udah outputnya maka React juga gitu. Nah terus ya, selain belajar dari data publik ya, ini nyambung juga karena ekosistem dari React itu sangat besar sekali ya. Komunitasnya itu sangat besar sekali kalau teman-teman coba searching gitu ya. Itu kayak Next.js, React Native ya, Vercel ekosistem itu besar juga gitu. Nah terus biasanya juga React itu kan disandingkan dengan Tailwind gitu ya. Maka dari itu outputnya lebih banyak menggunakan React dan juga Tailwind gitu. Jadi AI itu melihat pattern gitu. Kalau modern app, web app itu biasanya ya itu React stack gitu. Jadi otomatis ya generatingnya, outputnya adalah React gitu teman-teman. Tapi ya teman-teman, bukan berarti React ini adalah tech stack yang paling bagus gitu ya. Ini perlu banget dipahami teman-teman ya, karena yang di generate oleh AI ya itu adalah React ya, bukan berarti React itu adalah tech stack yang paling baik gitu, paling bagus. No, karena masih banyak tech stack front end yang lain gitu, kayak Vue.js, Svelte, Astro bahkan ya yang baru-baru ini, dan banyak lagi gitu. Jadi itu cuman framework dengan representasi data yang paling besar, yang paling banyak tersebar di internet gitu ya. Nah tapi prompt itu juga berpengaruh besar teman-teman ya. Kalau teman-teman menyebutkan tech stack yang akan digunakan, ya kemungkinan besar yang akan di-generate itu adalah tech stack yang teman-teman inginkan gitu. Tapi itu nggak semua AI generated ya. Kayak contohnya aku coba bikin di lovable.dev, ketika aku ngeprompt gunakan tech stack Laravel lah contohnya, itu nggak bisa dibatasi dia, karena dia cuman bisanya kayak tech stack React ya, Tailwind gitu-gitu, atau Next.js itu dia bisa gitu. Jadi intinya ekosistem React lah dia yang bisa gitu. Tapi kalau AI yang lain itu saya yakin pasti bisa gitu teman-teman, tergantung dari prompt yang kita berikan gitu.
Apalagi kalau teman-teman itu spesifik ya untuk teks-teksnya pakai apa, itu insya Allah bakal bisa, tapi tergantung dengan toolsnya juga ya gitu. Nggak semua tools itu meskipun kita beri teks-teks, dia generatingnya sesuai teks-teks kita gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman opiniku ya. Jadi kalau teman-teman itu adalah seorang indie hacker gitu ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu adalah seorang indie hacker gitu ya, React itu memang stack yang paling powerful gitu ya, karena ya banyak AI yang mendukung React gitu ya. Tapi jangan sampai AI itu yang nentuin arsitektur dari sistemmu sendiri gitu. Kalau teman-teman sudah memahami arsitektur yang paling bagus itu pakai apa, ya jangan sampai terbawa karena udah di generating sama AI terus teman-teman pakai tools yang itu. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Apakah AI itu terlalu React centric atau gimana? Atau teman-teman tim React atau tim yang lain gitu ya? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Mungkin itu aja ya teman-teman untuk opini pribadiku ya. Kalau teman-teman ada opini yang lain, silakan ketikkan di kolom komentar.